P-Nation diselidiki atas kecelakaan seorang pekerja, kantor Seoul digerebek. Perusahaan site P-Nation saat ini dikecam atas kematian seorang pekerja Mongolia yang tidak dikenal selama festival Summer Swag. Kementerian Tenaga Kerja menggerebek kantor P-Nation pada 25 Agustus untuk menyelidiki kasus ini. Kecelakaan itu terjadi pada 30 Juli ketika pekerja berusia 20-an itu jatuh hingga tewas saat membongkar set setelah konser Psy di kota Gangneung. Spekulasi mengatakan bahwa dia tidak diberikan perlengkapan keselamatan yang diperlukan saat bekerja dalam cuaca buruk. Kalau spekulasi itu benar, maka P-Nation telah melanggar Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Industri yang menyatakan bahwa pekerjaan di luar ruangan harus ditangguhkan selama kondisi cuaca tidak stabil. Selain itu, perusahaan juga dapat dinyatakan bersalah melanggar undang-undang lain yang mengatur tindakan industri yang terjadi selama bencana. Menurut pernyataan Kementerian Tenaga Kerja, cabang Provinsi Gangwon mengirim personel mereka ke P-Nation Seoul Selatan bersama dengan beberapa kantor subkontraktor karena untuk mencari bukti. Pada saat kematian pekerja, P-Nation mengeluarkan pernyataan yang menyatakan belasungkawa mereka kepada keluarga dan mengonfirmasi bahwa itu adalah kecelakaan mendadak. Perusahaan juga meyakinkan bahwa mereka akan membantu keluarga pekerja dengan pemakamannya. P-Nation mengatakan, kami akan melakukan yang terbaik untuk menetapkan langkah-langkah untuk mencegah kecelakaan lain seperti ini terjadi dengan rasa tanggung jawab. Tapi, segera setelah itu, Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan surat perintah penggeledahan dan penyitaan dari pengadilan terhadap perusahaan dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Keselamatan Industri. Meskipun Psy punya kendali 60% P-Nation, ada orang tak dikenal lain yang sebenarnya mengepalai perusahaan. Jadi, kalau tuduhan itu terbukti, Psy mungkin tidak akan menghadapi konsekuensi hukum apapun. Ini bukan pertama kalinya festival Summer Swag Psy menjadi subjek kritis serius. Sebelumnya, publik Korea Selatan menyatakan ketidaksetujuan mereka untuk festival yang menggunakan air dalam jumlah besar untuk membasahi penonton, sementara negara itu menghadapi kekeringan terburuk tahun ini. Pada bulan Juli, itu juga berada di bawah pengawasan Markas Besar Penanggulangan Bencana dan Keselamatan Pusat setelah semakin banyak penonton konser yang dinyatakan positif COVID. Bahkan pada awal Agustus, kota Yeosu menegur festival karena meninggalkan stadion lokal dengan rusak parah. Yang kedua, ayah Jae In Hypen punya interaksi dengan seorang penggemar di Brunei. Ayah dari Jae In Hypen telah mendapatkan perhatian karena interaksi kepeduliannya dengan seorang penggemar yang mengunjungi festival Korea di Brunei yang ia hadiri untuk bisnis. Selama festival, penggemar yang beruntung makan makanan lezat di restoran milik ayah Jae. Ketika dia pergi, ayah Jae menyuruh penggemar untuk menunggu beberapa saat sementara dia berlari keluar menuju mobilnya. Ayah Jae sebenarnya ingin memberi hadiah kepada penggemar yang beruntung itu dengan stiker Jae yang dengan manis ia tempelkan di casing ponselnya. Stiker itu bukan satu-satunya hadiah yang dia terima dari ayah sang idola. Penggemar menceritakan tentang ayah Jae yang tidak hanya sangat rendah hati tapi juga imut. Ia bahkan sempat berfoto dengan penggemar. Sebelum ayah Jae dan penggemar mengambil foto bersama, dia bahkan membuat mereka senang dengan pujian. Dia menjelaskan, setelah kembali dia mengatakan padaku bahwa dia ingin memberiku stiker karena aku imut, yang jelas merupakan pujian terbesar yang pernah aku dapatkan. Sepertinya Jae mendapatkan kepribadiannya yang hangat dari ayahnya yang sangat manis sehingga penggemar sekarang memujinya. Yang ketiga, foto BTS Dalmajong menjadi viral dan ini alasannya. BTS baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan melanjutkan koleksi merchandise Dalmajong mereka tahun 2022, merilis 4 video teaser yang menakjubkan dan foto anggota RM Jin, J-Hope, dan Suga menjelang pengungkapan merchandise resmi pada 6 September. Dalam foto konsep, para anggota mengenakan hanbok di bawah sinar bulan. Gambar teaser menunjukkan bahwa gaya merchandise menggunakan desain dan pakaian tradisional Korea seperti yang mereka lakukan tahun lalu. Visual halus dari para anggota bukan satu-satunya hal yang menarik perhatian ARMY. Tidak mengherankan, perilisan teaser mulai menjadi tren di Twitter, tetapi akhirnya menjadi alasan yang mengejutkan tapi terkait dengan lucu. Agarnya, for free menjadi tren, dan ketika penggemar mengkliknya, mereka menyadari itu untuk BTS. Beberapa penggemar mengharapkan gratis menjadi cara untuk mengungkapkan rasa terima kasih karena mendapatkan konten berkualitas dari BTS secara gratis. Seperti foto konsep Dalmajong, di satu sisi memang begitu, tapi tagar itu secara khusus merayakan fakta bahwa RM dan Suga bertelanjang kaki di foto mereka.
Bahkan penggemar dengan riang mengakui bahwa meskipun mengklik tagar yang tidak jelas adalah wildcard, itu masih tidak seperti yang mereka harapkan. Netizen menulis, "Kupikir aku sudah cukup pandai memprediksi tren Twitter mana tentang BTS. Tapi untuk beberapa alasan, aku benar-benar tidak berharap untuk melihat begitu banyak foto kaki ketika aku mengklik free." ARMY menekankan bahwa BTS dapat menghasilkan jutaan dengan menjual gambar kaki mereka, tapi memberikan konten berkualitas itu kepada penggemar secara gratis. Fans lain bercanda membayangkan para anggota menemukan tagar dan bereaksi terhadap artinya. BTS bukan satu-satunya yang baru-baru ini menjadi tren untuk pengungkapan kaki yang tidak terduga. Pada bulan Agustus, Jihoon NCT juga membuat kehebohan dalam satu foto kakinya. Yang keempat, RM membuat fans jatuh cinta dengan rambut panjangnya saat dia berangkat ke Jepang. RM secara tidak terduga terlihat di Bandara Gimpo pada awal 3 September. Sebuah streaming langsung muncul di saluran YouTube resmi Dispatch yang memberikan petunjuk pertama kepada penggemar bahwa RM sedang menuju ke Bandara Gimpo. Streaming menunjukkan bahwa RM dan Inhye pun akan segera tiba untuk penerbangan ke Jepang. RM dengan cepat menunjukkan kepribadiannya yang menawan dan rendah hati, segera tersenyum dan menyapa media dan penggemar saat dia keluar dari mobil. Leader BTS bersinar dengan kemeja body Daisy Rick-Rack kuning cerah seharga $530 yang dipasangkan dengan jeans manset dengan sepatu serbaguna Tom Sachs Nike Craft seharga $110. RM mengirimkan hati kepada ARMY saat ia berjalan ke bandara, membuat para penggemar terpesona dengan interaksinya yang bijaksana. Di dalam bandara, dia terus menyapa para penggemar yang menunggu dengan manis, melambai, mengirim jari hati, dan membungkuk saat dia berjalan melewati lobi. Interaksi imutnya bukan satu-satunya hal yang menarik perhatian. Dia mengejutkan ARMY dengan dualitasnya yang gila saat dia beralih dari membuat fingerheart menjadi sering mengacak-acak rambutnya yang panjang. Beberapa hari yang lalu, RM memposting foto ke Instagram story-nya yang membuat penggemar berharap dia kembali ke rambut pirang ketika sedikit pirang mengintip dari topi yang dia kenakan. Ternyata itu adalah foto throwback, tetapi penggemar senang saat RM dengan percaya diri mengayunkan rambut hitamnya yang panjang. Dualitas RM dan kepribadian sejati ditampilkan sepenuhnya dan penggemar tidak bisa merasa cukup. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.